biasa digawe kali pemerintahan kok. Gawe tanah gendom, apalagi tanah-tanah yang ada di pinggiran bantaran sungai seperti yang di Jakarta, kan semuanya ingin minta ganti rugi ketika direlokasi, ketika digusur. Nah itu yang benar bagaimana? Apakah orang-orang yang tanahnya digusur itu boleh minta ganti rugi, apa pemerintah hanya boleh gusur gitu saja tanpa harus ganti rugi? Kalau itu tanahnya sendiri sudah maklum harus ganti rugi kalau tanahnya sendiri. Tapi kalau tanah bantaran, tanah sungai, tanah irigasi seperti wonten niku Jari dan niku kan di tanah anu dan niku tanah irigasi. Lembaran niku pinggir dalan. Ya pinggir dalan iki dengan ya tanah irigasi sembuh ngoten niku sing angel ngurusi masyarakat ngoten niku. Golek digusur jarene gak peduli karo rakyat cilik. Lah niku lek gak digusur niku lek sampai terjadi banjir ya. Malah terjadiane marakno banjir karena sungai ini enggak luas. Nah ini bagaimana kronologinya? Nah, ini hukumnya piye? Kemarin dikatakan apabila ada orang meminjamkan tanah untuk bangunan atau untuk tanduran, tidak mengelatarkan sampai berapa lama dia meminjamkan. Ini hukumnya ditafsir. In kana syaroto alqol amajanan lazimahu. Wa ila fa in ikhtara al musta'ir alqol'a qola'a wala yalzamu taswiyatul ardi fil asah. Kemarin ngoten. Kalau memang di dalam peminjaman tersebut ada persyaratan, nanti akan diambil dengan majanan, dipedol dengan majanan tanpa ada ganti rugi pada tanah. Ini pada tanah, orang pada bangunan, pada tanah, maka wajib untuk lek ana syaratnya niku majanan ya lazimahu. Niku wajib dijebol dengan cara majanan, ora usah ganti. Tapi kalau di situ tidak menyaratkan untuk dicabut secara majanan, apabila orang yang pinjam tersebut memilih untuk dicabut, ya wis dikunai, ya maka kuliah. Dicabut tidak kewajiban bagi dia untuk meratakan tanah yang sudah digunakan untuk bangunan tersebut menurut qol asah. Karena musta'ir, karena ilmu mu'ir, mu'ir mengetahui bahwa musta'ir akan cabut, ini berarti menunjukkan ridho. Yes. Tapi menurut qol asah wajib untuk taswiyah, nyilih niku ya harus mengembalikan kepada aslinya. Wong nyilihe niku barange apik, barange utuh kok terus mari ngono enggak dibalekno karo utuh. Wis. Allahu alam. Yang menjadi masalah apabila musta'ir itu tidak mau mencabut. Iki piye ini? Kalau tadi ada kesepakatan dicabut dengan majanan, baik itu dia dicabut baik itu majanan atau tidak kan enak, pokok penting ada persyaratan mencabut. Sekarang itu tidak ada persyaratan mencabut, lama-lama terus musta'ir sing pinjam ini gak gelem cabut. Gak gelem ngajabuti tandurane, ya lek tandurane telo ngono wae ndang tel, tandurane kayu jati. Kita durane kayu jati atau rumah atau bangunan nih rumah. Rumah wis apik gedung pisan. Lah ini bagi musta'ir gak mau mencabut, gak gelem. Lah ini bagaimana?
lam yujbar alaihi falau tamena amin lam yujbar alaihi fayalzamu radul ardi, maka tidak boleh dipaksa untuk mencabut lam yujbar alaihi, tidak boleh dipaksa untuk mencabut, akan tetapi bagi musta'ir wajib mengembalikan bumi. Iki piye ini? Ilama kanat alaihi, enggak usah dicabut tapi bagi musta'ir kewajiban mengembalikan bumi seperti sedia kala. Nah, terus lalu bagaimana lek ngoten iki kok ana perkara sing kontra ngeten iki. Kontra, ora kena dipaksa tapi dhek wajib mengembalikan. Iki piye? Ya dikongkon milih. Milih piye? Fa in ikhtar wa illam yakhtar ayakli'ahu lam yaklak majanan li annahu muhtaramun falil mu'ir al khiyar baina ayyub qiyau bi ujratin au yakli'ahu. Kalau ternyata mustahil ora kira dipaksa tapi mustahil suruh memilih. Sakniki sampeyan gak dipaksa tapi kembalikan bumi ini, carane piye sampeyan nek balekno, apa barangnya niku sampean cabut, bangunane dijebol sampean juga dhewe ayak liahu apa panggah sampean dekek kuno. Kalau dia itu tidak milih untuk dicabut, gak gelem milih dicabut, wis tak dekek kene ae panggah. Tandurane ya panggah. Iki piye ini? Kalau seperti ini, maka bagi mu'ir ada dua pilihan. Satu, ya wis biarkan di situ tapi harus bayar ongkos. Mulai dicabut berarti sekarang padha karo nyewa. Rumah gak dicabut ya kok nyewa. Ada lho. Gak usah dipaksa cabut, tapi kalau dia itu milih cabut, wis piye to ironis gak masalah. Lek gak milih cabut, gak gelem cabut, jarno ae karo musta'ir. Harus sing nyilih, omah ya dijarno, kayu dijarno ora diketoki. Nah ini bagaimana? Tidak boleh dicabut dengan cara majanan karena barangnya itu muhtaram, akan tetapi bagi si peminjam yang meminjamkan, bagi yang meminjamkan mu'ir ini boleh memilih satu dari dua, yaitu satu ora gelem milih sik ngotot ae. Berarti cara bangunan di bantaran ini kok ngalih gak gelem, cabut gak gelem. Lek gak membahayakan ya wis saiki bayaran ongkos, lek gak membahayakan ya dikon ilangi. Kalau demikian bagaimana? Maka bagi mu'ir boleh memilih satu dari dua, satu biarkan bangunan atau tanduran tapi harus bayar ongkos mulai dari dicabut. Kedua, dicabut tapi wajib ganti rugi atas ursun naksi kekurangannya. Wale omah gedhek ngoten sik penak. Lha omah gedhong kekurangan antarane wis dirusak karo belum dirusak ya sapurang-pirang wae. Nggih kerusakane kan ya akeh. Lah omah gedhek ngoten mawon zaman biyen ya penak. Jadi misalnya masih ditetapkan harganya niku 1 juta wis dijebol 500, berarti bagi mu'ir mengganti 500. Wah, buat lagi malehan iki piye niki anune. Kila au yatamallakahu bikimatihi, atau ya wis diganti ongkose, diganti regane omah niku mawon. Bayari terus tapi omahe dipek sing punya tanah atau kayunya dijoli dituku terus dimiliki oleh yang punya tanah. Bikin mati ya kena tamaluk.
Wa firautu ka asli adhamu salis ilal awalaini fi maqalatin. Wa isqatil awal ma asalis fi maqalatin. Li annahuma ijaratun wa bai'un la budda bima min ridal musta'ir. Wa dhammi salis wa sani faqat fi maqalatin wa annaha asah. Cuman lek menawi kitab Raudhah dan aslinya ini mengumpulkan pendapat yang nomor 3. Pendapat yang nomor 3 niku wau dikengken jabut tapi bayar kimah. Bayar kimah dikumpulaken dateng maksudnya dalam kitab Raudhah niki ada 3 kaul niki dikumpulkan dadi siji. Lah kaul yang pertama dan yang kedua, yang pertama giniku tidak menyaratkan untuk dilepas. Kedua menyaratkan dilepas. Gak menyaratkan untuk dilepas, gak menyaratkan untuk dicabut. Didelok lek milih dicabut, mongko dhek boleh mencabut, gak usah ngeratakno bumi. Kalau dia tidak milih dipeksa kongkon nyabut. Kalau jarum bukan dipeksa, jadi gak oleh dicabut, tapi bagi mu'ir kengken milih antaraning bayar ujroh utawa bayar kimah. Dalam satu makalah ngoten. Wa isqatil awal ma'asalis fi maqalatin. Dan menurut satu pendapat, satu makalah untuk pendapat yang mengatakan napa niku namine kedah kalau dia itu milih untuk dicabut, fa ini taral musta'ir qal'a niki dihilangi, terus tapi pendapat yang ketiga ya dihilangi, berarti bagaimana? Yang terpenting bagi mu'ir tetap milih dengan ujroh. Nanti bagaimana? Ini namung ujroh tok. Milih dengan ujroh ya wis. Lek pancen kowe ra gelem jabut ya bayaran ongkos. Kenapa? Karena itu ono ijarah dalam satu sisi dan bek dalam satu sisi. Ijaratun wa bai'un. Yang berarti kudu ridhone musta'ir. Wa idzaktaro malahu ikhtiyaruhu, kalau bagi musta'ir tersebut sudah memilih. Nah ini anune kalau niki wa idzaktaro malahu ikhtiyaruhu, kalau kedua-duanya tersebut sudah memilih, maka sesuai dengan pilihannya. Bagi musta'ir milih cabut misalnya, terus bagi musta'ir milih bagi mu'ir tadi kan memilih antara dua, antara ditetapkan dengan bayar ongkos utawa cabut dengan ganti rugi. Ketika mu'ir memilih semacam itu, lazima al musta'iro muwafaqatuhu, musta'ir wajib manut maring mu'ir. Kenapa? Karena musta'ir gak ikut punya, ya kudu manut. Apa dicabut, apa ditetapkan. Ya ditetapkan berarti aku saiki milih tak tetepno ae, apa kok sampean tetepno ora apa-apa, tapi kudu bayar ongkose setiap bulan sekian. Emoh, nah iki lho, wajib melok, wajib gelem. Lah lek mau piye? Fa in apa kulifa tabrihul ardi, lek gak gelem ya kosongno bumiku balekno. Ngoten lho. Jadi ketika wau kan milih satu dari dua, antara membiarkan bangunan tapi kongkon bayar ongkos, utawa mu'ir milih dicabut dhewe karo mu'ir diugreki tapi ganti rugi. Ketika sudah milih satu dari dua, musta'ir harus mengikuti, harus mau. Lah gak gelem piye? Fa'in apa ketika enggak mau? Ya kulifa. Hakim yang bertindak atau ini Satpol PP bertindak, harus kamu kosongkan.
Zakar Rafi'i wa askatahu minar raudhah. Fa ilam yaktar al mu'ir, ketika tadi mustair ora milih, mu'ir yo ora milih. Mestine kan kon milih antarane membiarkan tapi menerima ongkos utawa bedol dengan mengganti rugi. Mu'ir ora gelem milih. Lah ini bagaimana? Gak milih sama sekali. Tapi balekno bumiku mek ngono tok ae. Lek ngeten lam yaklak majanan in bazala ayatul mustair al ujra. Kalau mustair wis bayari ongkosi ya ora usah dijebut dengan cara majanan. Demikian pula gak bayar menurut Qolasoh juga kena dicabut. Gak kena dicabut. Jadi ketika mustair mu'ir sing meminjamkan itu tidak milih, kan mesti ini dapat memilih satu dari dua. Ketika mustair gak milih. Di mustair ora gelem jabut, mustair ora gelem apa itu namanya, ya pokoknya ora gelem jabut, intana aminu anu kon jabut gak gelem. Maka bagi mu'ir, bagi yang meminjamkan disuruh memilih satu dari dua, yaitu ya wis gak apa-apa kok tetepno tapi kuwi bayar, utawa langsung ae mu'ir golek Satpol PP diujeti tapi mengko diijoli kekurangannya. Nah, berarti lah kasus-kasus yang memang orang-orang ada di Bantara jarine nyewa kan nek izin nyewa ono pajeke. Nah, yang semacam itu ya ngoten diujeti ae langsung tapi mengko dikai ganti rugi ngoten. Tapi lek gak nyewa, gak enek dokumentasine, gak enek anune surate, ya wis bawa. Langsung disereng karena gosop, dan niku ora ono ujoli blas niku. Wis. Kila ya biwal hakim, menurut sebagian ulama, kalau mu'ir gak milih mau iku kan gak kena dicabut, tapi apabila mustair bayar ongkos utawa ora mongko gak kena dicabut dengan cara majanan. Kila gak kena dicabut cara majanan, itu gak iso dicabut dengan gratisan, itu gak iso. Jadi setidak-tidaknya lek dicabut kudu bayar ganti rugi. Mulane akhire krana ben ora ganti rugi meneng ae gak gelem dibalekno iki piye. Lek gelem bayar ya gak oleh dicabut. Lek ora gelem piye? Gak gelem bayar bagi mu'ir ya wegar siku. Jukuken lek gak gelem bayar. Kon bayar gak gelem. Kon ngejeti gak gelem. Inginnya jen diujeti karo mu'ir mengko leh ganti rugi. Lagi piye lagi ngene iki? Beketut to nyeleng ngene iki. Adi kon jabut gak gelem. Ya wis gak gelem jabut, bayaran ongkose per bulan sekian, atau setahun sekian. Gak gelem pisan. Wong aku wis nyeleh ngono. Nah, ini bagi mu'ir kalau dia ngujeti resiko. Mergo kudu ngijoli kekurangane. Mu'ir yo gak gelem, tapi yang jelas tanahnya kudu balekno, ngono tok. Iki tekku. Iki piye carane? Kila menurut sing iki penak ya biu al hakim al ardo wa ma fiha mimpinain au ghorosin. Wa yaksimu bainakum ala ma yadhkuruhu. Ba'du faslan lil khusumah. Jadi menurut sebagian ulama, hakim silakan menjual tanah dan rumahnya, nanti dibagi dua sesuai dengan persentase dalam rangka untuk memecahkan atau untuk merukunkan atau menghilangkan persengketaan. Jadi terus nongwai piye jajan. Niku gila.
tapi wal asoh anaku yuridu anhuma kata yaktaro. Ati kon ngejarno ae. Wakilah wal asoh bagi hakim dalam hal ini non aktif. Apa itu jenenge enggak proaktif. Enggak proaktif. Bagaimana jarno? Sampai kedua-duanya milih. Kata yaktaro baik itu sing milih musta'ir atau milih mu'ir. Ayaktaro tapi sayan ayaktaro mu'ir kata yaktaro sayan yaktaro mu'ir malahu tiaruhu wa yuwafiqu al musta'ir alaihi, yaitu mu'ir memilih antara disuruh bayar ongkos gak usah dicabut utawa dicabut bayar tapi bayar tapi ngijoli anune kerugiane. Nah, ketika sudah memilih satu dari dua, bagi musta'ir wajib mau gelem. Nanti dipaksa gelem. Memang kan kalau dipaksa ini paksa gelem. Untuk kolasoh. Kenapa liang qadi'a an-nisa' bainahuma, agar supaya persengketaan menjadi usai, menjadi rampung. Wa firatu kasriya yahtaro bila alifin. Arti ora ayahtaro, enggak ayahtaro. Berarti ail mu'ir, yaitu menurut kitab Raudhah sampai mu'ir yang menentukan pilihan apakah mu'ir milih ditetapkan dengan bayar ongkos atau milih bubrai tapi mengganti rugi. Ada kayu jati itu kan nggak rugi dong ya. Tapi lah iya omah gedong ya rugine akeh. Nah, wis walil mu'ir ala adzal asah dukhuluha wal intifa biha wal istighlal bil bina. Wal istidlal bil bina wasyajar. Ketika dalam keadaan ngotot, hati ngotot menurut kol asoh mesti memang kongon milih walil mu'ir ala hadal asoh, menurut kol asoh di mana mu'ir mu'ir boleh menentukan pilihan selama dia itu menentukan pilihan atau tidak. Si panggah ngoyo wae panggah tetep ae mongko bagi mu'ir, bagi si miliki tanah boleh masuk di tanahnya, boleh memanfaatkan tanahnya, boleh berteduh di bangunannya yang meminjam, boleh berteduh di bawah pohon. Wala yadkhulu al musta'ir bi ghairi idznin litafarruj. Tapi bagi musta'ir, bagi yang meminjam, tidak bisa masuk, tak boleh masuk pada tanah tersebut walaupun memiliki barang, punya kayu atau punya bangunan, tapi tak boleh masuk tanpa izin. Kalau memang masuknya itu untuk santai, untuk tafarruj, untuk senang-senang. Wa yajuzu dukhulu lisaki wal islah lil jidar filasah, boleh masuk hanya gurdandani tok. Gur dandani utawa kayu ya gur nyirami tok. Tapi untuk santai di sana nggak boleh. Ya piye? Ya salahmu sendiri yang dijaluk kok tanah karo sing duwe. Kenapa lisyanatan milkihi minadia diperbolehkan masuk niku dalam rangka menghargai kepada musta'ir telah memiliki barang tersebut biar tidak tersia-sia. Wasani yu'aradu bi annahu yastahilu bidukhuli milka ghairihi ila ayasila milkahu. Menurut pendapat yang kedua,
niki ditolak. Kenapa kok ditolak? Karena bagaimanapun dalam hal ini musta'ir dengan masuknya berarti menggunakan pemilikan orang lain sampai pada pemilikannya. Artinya bagaimana? Gak bisa pendapat yang tadi gak boleh masuk itu gak bisa, ya tetap boleh masuk karena bisa diperbolehkan orang itu memanfaatkan barang orang lain ketika tidak bisa masuk kepada pemilikannya kecuali lewat pada orang lain. Nah, orang itu boleh memanfaatkan miliknya orang lain hanya sampai sebatas datang kepada miliknya. Makanya di dalam kuburan itu ngelangkai kuburan dia niku nggak masalah kalau memang tidak bisa sampai pada makam yang dituju kecuali dengan ngelangkai ngoten lho. Yes. Walikullin minhuma bai'u milkihi, boleh masing-masing menjual, musta'ir menjual kayu atau rumah tadi boleh, mu'ir menjual tanahnya boleh, tapi menjualnya lil akhor kepada bagi musta'ir menjual rumah kepada peminjam yang meminjamkan tanah, pemilik tanah, atau bagi pemilik tanah menjual tanahnya kepada musta'ir. Wasalis salisin bahkan juga boleh menurut pendapat niki musta'ir menjual rumahnya kepada lain orang selain kepada mu'ir. Mu'ir pun juga menjual tanahnya kepada lain orang boleh. Wakila laisa lil musta'ir bai'uhu li salisin li anna milkahu lahu ghairu mustaqirin. Menurut sebagian ulama, bagi peminjam tidak boleh menjual kecuali kepada yang memiliki tanah. Kenapa? Karena walaupun memiliki bangunan, bangunannya juga bisa tetap bisa diusir. Nah kalau dijual nanti kan ya rugi yang membeli juga. Nah, ketika ada kasus semacam ini, pemerintah berhak menertibkan dengan memilih salah satu dari pendapat yang dianggap maslahat di daerah kita, daerahnya tersebut. Kenapa kok di situ dikatakan pemilikannya nggak tetap, rumahnya itu nggak tetap, tandurannya nggak tetap. Masalahnya idlil mu'ir tamallukuhu, karena boleh bagi mu'ir memaksa untuk memiliki bangunan itu dengan mengembalikan saman. Boleh memiliki kayu yang telah ditanam pada tanahnya itu tapi mengganti rugi boleh. Wa ujiba bi anna hadza laisa mani'an min bai'ihi. Tapi bagi yang mengatakan boleh menjual kepada pihak ketiga, meskipun mu'ir boleh memiliki, tapi tidaklah berarti mencegah dijual kepada pihak yang ketiga, yang berarti nanti pihak yang ketiga yang menduduki kedudukan pihak yang musta'ir. Ketika yang menjual musta'ir berarti nanti yang pinjam ya ganti yang membeli dari musta'ir. Nanti hukumnya seperti di atas tadi, yaitu disuruh milih. Kalau tidak milih, bagi mu'ir boleh milih. Nah, pilihannya musta'ir apa? Pilihannya musta'ir gini ku bedol, gak usah apa itu namanya bedol. Kalau tidak ada persyaratan itu cabut, tapi tidak usah mengganti rugi kerugian dari tanah, atau dia menetapkan terus cuma bayar ongkos. Nah kalau nggak mau, ya bagi mu'ir milih satu dari dua tadi. Wes. Sumal mustari minal mu'ir ya takhayyurahu.
Wal mustari minal mustair yanzilu manzilatahu. Ketika nanti yang menjual itu mu'ir, tanahnya dijual, maka bagi pembeli statusnya seperti mu'ir lagi, boleh memilih satu dari dua tadi. Kalau jegidek ya monggo dikongkon, apakah hakim boleh memaksa atau tidak, itu ada khilaf tadi. Ketika mustair yang menjual, maka pembelinya mustair itu menduduki kedudukan mustair. Yang ngono kongkon cabut atau kongkon bayar ongkos. Lek meneng gak kelem, muir dapat pilihan dua tadi. Ngoten tok. Fa yatakhayyar al-mu'ir kama sabaqah. Walil mustari faskul ba' ila in jahila al-hal. Bagi pembeli boleh mengurungkan apabila tidak mengetahui kondisinya. Jadi gak ngerti lho, sire kok tak tuku omahe tibake omahe nyelih to anu ditanahi, wegah ngono ya oleh ngoten niku. Demikian pula yang membeli tanah, gak sida tibake tanahe ana tandurane wong kok ndek. Ya gah ora masalah, ngoten. Tatimatun tatmimatun asale. Lawit tafaqal mu'ir wal musta'ir ala bai'il ardi bima fiha bisamanin wahid jaza fil asakhi lil hajar. Apabila kedua antara yang meminjamkan tanah dan yang memiliki bangunan sepakat dijual dengan satu harga, wis bagi pembeli pihak yang ketiga sudah nggak ngerti urusan wis, pokok yang penting tanah dengan bangunan dibeli, nanti itu urusanmu wis, untuk pagi itu bagaimana terserah. Ini boleh. Dekat paham? Bagi pemilik tanah dan pemilik bangunan sepakat untuk menjual dengan satu harga, boleh. Karena apa? Tidak hajat. Nah kemudian semakai fayuwasawa saman guna. Ketika sudah dijual, bagaimana caranya membagi? Setelahnya dijual dengan satu harga itu, bagaimana caranya bagi? Jawabnya, wafima idza ba'ala hakim ala wajin sabak, atau ketika dijual oleh hakim kedua-duanya, bagaimana caranya bagi? Kan tadi ketika sudah jegedek niku mustahir ora gelem milih, kon bayar ongkos gak gelem, jabut juga gak gelem, inginnya ben dicabut karo muir, aku ben oleh ganti, kalau saya yang jabut kan gak oleh ganti. Si muir tetap jaluk ongkos, lek gak gelem jaluk ongkos, cabutan aku mohon jabut, mergo lek aku yang jabut malah rugi, ngomong malah ono ganti rugi. Wis padha gak gelem, padha gak resikone. Gak gelem risiko tapi balik no tanahku mek ngoten to. Kan menurut kil bagi hakim boleh menjual kedua-duanya. Omahe karo tanahe didol kabeh dalam rangka untuk faslul khusumah. Ketika oleh hakim dijual kedua-duanya, bagaimana caranya membagi antara yang pemilik tanah dengan pemilik bangunan? Ala sekolal mutawali huwa ala wajhen. Ini ada dua macam, ada dua wajah. Wajah pertama, bima idza ghurasa arrohin ala ardo al margunata ay wa huma asabiqoni fi rohnil dunal walad. Menurut satu wajah, menurut kata seperti Imam Mutawali, kata-kata Imam Mutawali, gini ke kasusnya sama dengan orang yang menggadikan bumi yang telah digadikan telah menanami. Orang yang menggadikan tanah sebagai jaminan hutang ditanduri, karena memang secara
syarat yang barang yang digadaikan itu kan masih di dalam kekuasaannya yang menggadaikan. Nah, dulu di dalam bab apa itu namanya bab rogen sudah dijelaskan apabila apabila ada rohin telah telah menanami barang yang digadikan, maka sedangkan yang bisa dijual kan tanahnya saja, mestinya tanahnya saja, sedangkan tandurannya ini kan nggak ikut digadek, nggak ikut digadaikan. Nah ini di sana sudah disebutkan di dalam pembagiannya. Apa pembagian ini? Gini ku dikerto aji barang sing digade saja, terus dikerto aji dengan double. Jadi semua ma'al-akhor, terus kekurangannya berapa? Tanahnya dikerto aji, tanah itu piro. Kemudian ketika campur karo bangunan piro. Nah, kemudian untuk selisihnya disitulah yang digunakan untuk bagi. Misalnya tanah itu niku lek didol payu 1000. Terus lek karo bangunan payu 1500. Berarti tanah 2/3. Lah payune piro? Payune 5 juta atau 4 juta setengah? 4 juta setengah berarti tanahi oleh sing duwe tanah oleh 3 juta, sing duwe bangunan oleh kar tengah, ngoten lho carane bagi. Ana sing dibagi, ana sing dibagi. Ana bagiane gane sing dibagi panggahe. Ana barang itu iso bagi tok kene parane kok. Padha karo warisan. Ala kula niku sering ditekani wong kon bagi warisan walah kurang bagi tok ora melok duwe. Kalau bagian. Padahal mestine niku sing bagi niku kesunatan dipakai. Krana wa idza qadarul kismata ulul qurba wal yatama wal masakini wa qul qawlan ma'rufan ya. Dengan gagai bagian sing ma'ruf ngoten. Wis ora niku tok sing yatama wong miskin barang kudu dibagi. Dilek bagi warisan nika ana sisare ana kang nyisahno. Bagiane cah yatim, bagiane wong miskin iku oleh jatah. Sak. Ya sae fase. Ora sak geleme. Sak geleme. Wes. Wa huma asabiqani fi rahnil dan hukumnya kedua-duanya itu sudah dijelaskan di dalam menggadaikan mbok tanpa anak. Padahal dalam menjualnya kan harus jadi satu. Ono wong gadekno mbok tapi amat lho niki. Bukan apa itu namanya merdeka, nggak boleh. Lah tanpa anak. Padahal ketika sudah tidak mampu bayar utang kan mboke kudu didol. Sementara menjual induknya. Berapa nak? Menjual mboke tanpa anake gak boleh. Yani memisahkan di dalam menjual mbok karo anak haram selama anak masih membutuhkan susune mboke. Nah, lalu bagaimana carane? Ya mboke umpama didol mboke tok pira, terus karo anake pira. Dengan pembagian tadi kurangannya. Kalau mboke tok kira-kira dijual payu 1000 lek karo anake 1500, berarti mboke 2. Mboke niku apa itu 2/3.
Dan sebaliknya ya ngoten. Lek mbok edok niku gur payu 500. Tapi lek karo anake iso 1.500. Rono lek dobel niki gelem. Dadi omah niku wau. Iki tanah edok paling ya cara payu gur 500, tapi krana omah apik payu 1.500 sing duwe omah luwih akeh daripada sing duwe tanah ngoten to. Tapi yang jelas yang diprioritaskan tanahnya. Karena sing duwe di tanah ini ku pira ngoten. Saged pahami? Qala al-Baqari yuwazza'u 'alal ardi mashghulatan bil ghiras abil bina wa alama fiha wahdah wa khisatul ardi lil mu'ir wa khisatu ma fiha lil musta'ir. Tapi menurut Imam Baghawi dibagi mengatasi bumi ketika bumi niku disibukkan dengan ghoros, dengan tanduran lan apa wae sing di atas bumi toktil apa bumi niku dalam keadaan masyhur toktil niku wayu pira. Nah mongko bagiane bumi nanti ngaten umpama didol bumine tok niku laku pira umpama didol terus tandurane tok pira ngoten. Lho, bedane apa karo sing siji wau? Usih beda. Lek wau kan umpama bumine tok didol payu pira, terus didol bareng pira kan ngoten ta rene. Nah, didol bareng pira yang sehingga nanti akan dapat persentase mungkin iki lek seperti ini sing duwe tanduran akan iso menang, sing duwe bangunan iso menang. Kenapa kok sing duwe bangunan iso menang? Karena tanah ketika sama dengan bangunan iki harganya bisa menjadi luar biasa. Tapi lek sing loro iki nomor loro iki sing duwe bangunan, lek bangunane gedung, nah iki akan apa itu namanya akan rugi. Karena apa lek didol bangunane tok pira, terus didol tanah tok pira. Ngene lho iki. Lah kan nek tanah iki mesti gak iso kurang lah ini. Nek bangunan tok ini iso dadi hancur toh. Nah, nggih. Lah nanti bagiane bumi di berarti lek umpama omahe tok payu 500, bumine tok payu 1000, berarti ya bumi ini oleh bagian 2. Ya sama nek pembagian ini wau 2/3. Hanya nilainya ini yang beda. Kalau yang pertama, wajah yang pertama akan menang yang punya bangunan sebab cara ngkalkulasi nih tanah itu piro, terus didol bersama piro ngoten. Nah, kalau yang kedua ndak didol tanah itu piro, didol bangunan itu piro. Nah, ketika bangunan itu kan hancur, sehingga gak iso sing punya tanah kalah gak iso. Apa sing apa nggih kalah artinya sing punya bangunan menang gak akan pernah bisa karena bangunan tanpa tanah hancur kan ngoten lho. Pun saged pahami. Terus wal ariyatu al maqatu iki pun diwacana. Dereng. Nggih pun diwaca karo dianu.